Masih semangat semua? Masih. Jangan. Oke. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Tanggal 20 semuanya. Oke, baik, sekali lagi selamat siang semuanya. Siap. Yang pertama, selama ini setiap kali les matematika itu rata-rata hadir semua di kelas ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang alasan tidak hadir. Terima kasih karena sudah hadir semua. Mulai dari tadi Pak Yusuf doa dulu. Belum mulai ya? Oke, silakan. Oke, baik adik-adik sekalian. Pada siang hari ini kita masih lanjut materi kita dengan bangun ruang. Pada pertemuan sebelumnya yang terakhir itu kita sudah belajar tentang bangun ruang sisi data. Kita belajar tentang bangun ruang sisi data. Pada hari ini kita belajar tentang bangun ruang sisi lembu. Kemarin Pak sudah bagikan ke guru ada materi. Sudah buka semua? Pak minta catat, belajar dan pahami, gitu ya? Sudah baca semua materi yang Pak bagikan itu? Oke, baik. Hari ini adik-adik sekalian, hari ini kita belajar materi tentang bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung. Selama 2 jam ke depan, 2 kali 40 menit, itu kita belajar tentang tabung. Dan itu karena kita keterbatasan buku baca yang tidak ada, maka kemarin Pak sudah bagikan lebih dulu materi di grup kita, grup WA, dan Pak minta untuk kamu pelajari. Ternyata kamu sudah pelajari semua, kamu sudah cari semua. Maka hari ini kita lanjutkan materi tentang bangun sisi lengkung yaitu tabung. Jadi nanti kamu bisa lihat sendiri di catatan atau di HP Anda yang Pak sudah bagikan materi. Bisa ya? Tetapi sebelum kita lanjut, bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar itu dia unsur-unsurnya itu sama. Unsur-unsurnya itu sama. Kira-kira apa saja yang kita pelajari sebelumnya di bangun ruang sisi datar itu? Apa saja unsur-unsur dari bangun ruang? Unsur-unsur bangun ruang itu apa saja? Ada yang masih ingat? Sisi rusuk dan titik sudut. Sisi rusuk dan titik sudut. Ada sisi, ada rusuk dan ada titik sudut. Hanya itu saja. Jadwalis. Unsur-unsur bangun ruang itu ada sisi,
ada. Unsur, ada. Titik sudut, masih ada. Ya, diagonal luar, diagonal sisi, diagonal bidang atau diagonal sisi itu sama. Oke, jadi itu adalah unsur-unsur dari bangun ruang. Itu materi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi unsur-unsur bangun ruang itu seperti yang kamu sebutkan tadi. Hari ini kita pelajari tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Dan dia juga punya unsur-unsur seperti yang kamu sebutkan tadi itu. Tujuan kita mempelajari bangun ruang sisi lengkung tabung hari ini itu setidaknya kamu bisa menjelaskan bagaimana cara menentukan volume dari tabung dan bagaimana kamu bisa menghitung luas permukaan dari tabung. Sehingga dengan itu kamu bisa memecahkan masalah yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tabung itu bisa kamu pecahkan dengan kita pelajari materi hari ini. Oke, Pak tanya dulu, kira-kira benda atau barang-barang yang kamu temukan di kehidupan sehari-hari yang bentuknya sama seperti tabung itu apa saja? Oh ya, itulah celengan yang kaleng itu ya, celengan kaleng. Oke, mantap, luar biasa. Masih ada yang bentuknya seperti tabung? Atau ada yang belum pernah lihat tabung? Kan materi kita sudah bagikan kemarin. Ada gambar ya? Nah, sekarang cocokkan gambar itu dengan kehidupan sehari-hari yang kita temukan, barang yang kita temukan di luar sana atau di dalam sekolah. Ini mungkin yang bentuknya seperti tabung. Ya? Toples. Oke. Drum. Mantap. Drum. Lihat drum apa? Ya? Drum yang mana? Aspal. Oh ya, aspal. Oke. Apa lagi? Kaleng susu. Nah, susu mungkin dia sering minum susu. Pakai susu. Masih ada? Masih ada? Tidak ada lagi? Ya? Nah, bisa juga kantong yang untuk simpan air ya. Nah, seperti dia biasa kerja di dapur, makanya dia ingat terus untuk toples. Atau mungkin pikirannya alur. Ini RT ini sepi RT ini. Ya? Kaleng cat. Mantap. Bagus. Januari dulu. Terus. Supaya jangan mati. Apa? Mate. Oke, itu semua itu bentuknya seperti tabung. Bisa juga pipa. Pipa itu kalau kita potong hanya begini, itu kan bentuknya seperti tabung kan? Pipa. Atau biasa lihat orang kalau pergi lombu itu apa sudah yang untuk bambu yang dipakai apa? Itu bentuknya seperti tabung. Jangan sampai pergi terus tapi tidak ingat itu bentuknya seperti tabung. Oke, baik. Jadi hari ini kita berbicara tentang tabung, kita pelajari tentang tabung. Itu jangan berpikir bahwa tidak ada gunanya. Penting sekali. Namanya yang kita pelajari itu pasti ada gunanya. Dan untuk kehidupannya kita itu pasti nanti kita ada temukan dan kita pecahkan dengan cara apa yang kita pelajari hari ini. Maka Pak sekali lagi, kalau sudah hadir semua, hari ini luar biasa sudah hadir, maka Pak juga kita ikuti baik-baik materi kita hari ini. Bisa ya? Bisa. Siap? Siap. Sekarang
kita sebelumnya kita nonton sedikit dulu biar suara yang kecil dengar. Lihat ini dia jelaskan, kita nonton dari awal, dari bangun latar gangguan awal, kita nonton dari pertama. Ini namanya apa? Gugus. Mereka itu namanya apa dari tahun itu? Masih ingat itu? Masih. Nah, sekarang masuk ke bawah. Ini namanya apa? Prisma. Prisma segi berapa itu? Prisma segi berapa itu? 5. Ya? Segi 5. Segi 5 dari mana? Ya? Oh, segi 3. Segi 3 atas dan bawah itu segi 3. Sekali. Berarti di situ pernah waktu masih ingat atau tidak, Pak tanya satu kuis waktu itu, Pak tanya seperti ini. Ketika bangun prisma, dia memiliki alas dan tutupnya itu dengan titik sudut tak hingga. Pak tanya begitu di kelas ini, Pak tanya prisma yang memiliki alas dan tutupnya itu titik sudutnya tak hingga, maka dia itu dinamakan bangun ruang apa? Makin banyak gitu ya. Jadinya tidak bisa dihitung. Ada kan prisma segi 3, prisma segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, itu kan masih bisa dihitung. Tetapi dia seginya tidak bisa dihitung, titik sudut tidak bisa dihitung. Maka dia akan menjadi bangun ruang apa? Bapak pernah tanya itu bahasanya. Dia akan menjadi bangun ruang ini. Dia akan menjadi bangun ruang tabung.
tadi dengan baik-baik. Pak, dia bilang begini, tabung adalah prisma. Tabung adalah prisma dengan sisi alasnya berbentuk lingkaran. Jadi prisma yang sisi alas dan atasnya itu titik sudutnya tak hingga berarti kita tidak bisa hitung berapa jumlahnya. Maka dia akan membentuk balon tabung. Jadi tabung itu alasnya itu sudutnya terlalu banyak, kita tidak bisa hitung. Lingkaran itu kita tidak tahu berapa banyak titik sudutnya. Atau ada yang bisa hitung lingkaran? Tidak bisa ya? Oke, jadi sebentar ada kesamaan antara tabung dan prisma. Kita lanjut dulu. Kita posisi. Oke, baik. Jadi tabung itu ada 3 sisi. Ada atas, ada di tengah itu dan ada di bagian bawah. 1, 2, 3 itu. Coba kita perhatikan. Sisi atasnya berbentuk bangun datar apa? Nomor 1. Lingkaran. Ya? Lingkaran. Oh, oke, lingkaran. Maka di nomor 3 juga lingkaran. Lalu di nomor 2 berbentuk bangun datar. Bangun datar apa? Bangun datar pertanyaannya. Bangun datar, bedakan bangun ruang. Nomor 2 itu bentuknya bangun datar apa? Persegi panjang. Ya? Oh, persegi panjang. Oke, luar biasa. Jadi dia memiliki 3 sisi. Ini 1 dan 3 itu bisa dibilang alas dan tutup. Bagian atas itu tutup, bagian bawah alas. Lalu ini berbentuk persegi panjang. Bisa ya? Itu ada 3 sisi ya. Oke, tabung itu memiliki 2 rusuk lengkung. Ini namanya rusuk. Bisa? Nah ini. Jadi rusuknya itu ada 2 itu saja. Yang ini namanya rusuk. Tetapi dia tidak ada titik sudut. Sebenarnya ada, tapi terlalu banyak, makanya kita tidak tahu berapa. Makanya dia bilang di situ di video dia bilang ini tabung tidak memiliki titik sudut. Tidak ada sikunya. Beda dengan ini ada titik sudut, gitu ya? Oke. Kita lanjut. Oke, volume tabung itu didapat dari Pi R pangkat 2 kali T. Pi R pangkat 2 kali T. Jadi, kita dapat hapus tadi ya. Volume tabung itu sebenarnya didapat dari luas alas dikali dengan ini. Coba kamu perhatikan di prisma. Perhatikan prisma. Volume prisma. Volume prisma.
mengenai prisma. Sudah lihat? Tidak. Oh, berarti ya. Volume prisma didapat dari luas alas kali tinggi. Jadi prisma dengan tabung itu sama, luas alas kali tinggi. Prisma luas alasnya tergantung alasnya berbentuk apa, segitiga atau segi berapa, gitu ya. Nah, kalau segitiga maka setengah alas kali tinggi dikali dengan itu. Lalu di tabung itu dia bahas di situ PR pangkat 2 kali T. Luas alasnya di bawahnya tadi itu berbentuk apa tabung ini? Jadi kita terjemahkan luas lingkaran dikali dengan tinggi. Tinggi ini adalah tinggi tabung. Lingkaran itu tidak ada tingginya. Tinggi itu tinggi tabung. Yang ini maksudnya. Dari sini ke sini ini tinggi namanya. Jadi kita dapat dari luas alasnya ini. Seperti itu. Luas alasnya berbentuk lingkaran. Itu pada sudah jelas bagaimana kita formulanya. Sekarang luas lingkaran. Ada yang sudah wanita pelajari tentang yang kayak ini, ada yang sudah pelajari belum? Luas lingkaran, luas lingkaran. Belum ada ya? Ya? Oh, berarti Pak pesan tidak ada yang luas lingkaran, malas ya. Luas lingkaran itu didapat dari Pi kali R kali R, atau bisa juga dibuat jadi Pi kali R pangkat 2 kali dengan T. Jadi ini namanya luas lingkaran. Luas lingkaran, luas yang bagian bawahnya itu. Sebentar baru kita jelaskan tentang P dan R. Oke. Begitu juga luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu rumusnya sama dengan luas prisma. Luas permukaan prisma. Coba kalau baca luas permukaan prisma. Dua kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. 2 kali luas alas. Dia punya juga sama. 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali? Karena alas dengan bentuknya sama. Di bagian bawah dan bagian atasnya sama. Rumusnya sama. Maka 2 kali luas alas berarti 2 kali PR pangkat 2 dikali dengan keliling alas. Keliling alas berarti keliling lingkaran. 2 IRT seperti itu. Dikali dengan tinggi. Kita baik, Pak jelaskan sedikit supaya kamu yang bingung tentang kenapa sampai ada angka Pi, lalu apa itu R, gitu ya? Karena sebentar itu pasti membingungkan. Pak, misalkan ini adalah lingkaran. Biasanya di lingkaran ada titik tengah, gitu ya? Anggap saja ini adalah alas dari tabung, alas dari tabung berbentuk lingkaran. Lingkaran titik tengahnya ini, jarak dari titik tengah ke mana saja itu sama. Kalau kita pakai jangka, kita putar begitu, jarak dari titik tengah keluar itu sama semua. Jarak dari sini, ini keluar ini. Dan ini namanya titik pusat.
Jarak dari titik pusat keluar itu biasanya itu disebut dengan R. Biasanya disebut dengan R. Disebutkan dengan R. R kecil. R kecil ini itu diambil dari kata radius. Radius atau sering disebut dengan jari. Biasanya kalau gempa mereka tanya begini, berapa radius gempanya, gitu ya? Radius itu jarak dari titik pusat ke ujungnya, keluarnya. Jadi contohnya gempa pusatnya di laut sana. Radiusnya kalau kita sampai dapat di sini berarti radiusnya berapa kilometer begitu. Ini anggap saya kalau kita berbicara tentang gempa titik pusatnya di sini, maka orang yang paling dekat itu rasanya paling kuat atau paling kecil? Yang dekat dengan titik pusat biasanya kuat. Paling kuat ya. Makin jauh, makin pelan, habisnya di sini. Jadi orang yang di sini tidak rasa lagi. Gitu ya. Contohnya kita bercerita dengan orang Malang. Kamu dari Malang merasa gempa. Orang Malang bilang kami tidak bisa. Mungkin radiusnya hanya sampai di Toro-Toro, Lalang tidak. Bisa? Atau musik di sini kita rasa besar sekali, tapi mungkin orang Lalang dengan makin kecil, belang makin kecil. Kenapa? Karena radiusnya makin jauh. Bisa ya? Dan kita berbicara tentang radius itu dia melingkar, tidak ada bentuknya persegi, dia melingkar dia. Seperti itu. Jadi ingat baik-baik, R itu adalah radius atau jari. Itu kalau R. Lalu kalau kita sambung terus ke sini, ini sudah utuh ini ya. Nah, kalau jarak dari sini ke sini itu namanya D, disebut kata D, atau D itu kata lainnya diameter. D itu diameter. Jarak dari ujung sini ke ujung sana. Kalau diameter lalu kita potong bagi 2, maka akan menjadi radius. Jadi untuk menentukan D itu didapat dari 2 kali R. D didapat dari 2 kali R. Sedangkan berarti R didapat dari setengah D. Ya, setengah D. Oke, mantap. Sebentar lagi dulu untuk ekspresi. Setengah kali D, atau bisa juga ditulis D bagi 2. Ini ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Tidak ada di materi yang pertama. Tidak ada ya? Ingat baik-baik. Jadi di materi yang kamu suruh kamu baca itu sedikit penjelasan tentang R itu adalah jari-jari atau radius, dan D tidak ada. Situ D adalah diameter. D didapat dari 2 kali jari-jari, sedangkan jari-jari didapat dari setengah kali D atau D bagi 2, diameter bagi 2. Lalu R ini nilainya 22/7 atau 3,14. Ada 22/7 atau 3,14. Catatannya tidak ada di situ. Apa yang kamu catat sih? Catatannya kita pakai 22/7. Kita pakai 22/7 ketika jari-jari atau R-nya ini kelipatan 7. Kita pakai 22/7 apabila jari-jarinya ini itu kelipatan dari 7.
Ingat kelipatan 7. Kelipatan 7 itu apa saja? 7. Ya? 14. Apa lagi? Kelipatan 7 berarti perkalian 7. Kalau pakai nyanyi, 1 kali 7, 7. Tetapi kalau tanya sesuatu, tidak ingat. Jadi kelipatan 7 itu kita pakai 22 per 7. Sedangkan R-nya di luar dari kelipatan 7, maka kita pakai 3,1. Bisa ini? Oke, baik. Sekarang kita jumlah semuanya 25 orang ya. 23 orang. 23 orang, maka kita bagi satu kelompok 4 orang. Ya, kita bagi satu kelompok 4 orang untuk kita selesaikan LKPD berdasarkan video yang kau lihat dan materi yang sudah kami bagikan. Kelompok 1, ketuanya Efrasindra dari Dunia. Kelompok 1, silakan cari tempat. Anggotanya Agustinus Merdeka, Aloysius Aldo, dan Alphonsus Harun. Kelompok yang kedua, ketuanya Fredericus Edward. Anggotanya Kelvin Muhammad, Bernadetta Uno, dan Efradi Dagun. Kelompok yang ketiga, Letriana. Anggotanya Damianus, Gevilius, dan Gracela. Kelompok yang keempat, ketuanya Cexiana Rahu. Anggotanya Heribertus, Glenn Alisco, dengan Irenaeus Pago. Kelompok yang kelima, ketuanya Doilado. Itu anggotanya Magdalena Betty, Marcelinus Kakur, Marvianus Mansu. Kelompok yang terakhir Caca Pahul, itu anggotanya Victorianus Nokal, Rogerius Januaris, Lentiana sudah ada, dengan Lentiana Pahul. Ya itu. Ada yang belum dibaca namanya? Sudah semua ya? Oke, duduk buat kelompok Bapak ikan kami.
Sudah? Jadi untuk menyelesaikan sementara, kamu bisa lihat di materi yang Bapak bagikan yang kamu sudah catat, ya. Kerja nomor 1 dulu, setelah nomor 1 kita bahas sama-sama dulu ya. Fokus kerja nomor 1 sudah. Pak lihat waktu. Sekarang 11:22. Kita 20 menit. 22 11:42. Jadi kita molor sedikit sebentar ya. Bisa ya? Saat yang lainnya sudah keluar, kita molor sedikit karena tadi kita terlambat masuk karena harus 2:40 menit. Bisa ya? Bisa. Jadi sebentar ya. 11:43 itu kita selesai dan bahas soal LKPD nomor 1. Kerja nomor 1 saja, kita fokus saja dulu. Keliling alas itu adalah keliling lingkaran. Ada kertas yang tidak dipakai, mau hapus pakai atau dipakai oh iya, prosesnya belum langsung. Pak tulis di sini luas alas itu sama dengan luas lingkaran. Rumusnya itu V kali R pangkat 2. Jadi kalau kita masuk rumus itu sampai I-nya kalau angkanya di situ 7, 14 dan seterusnya maka pakai 22/7. Keliling alas itu sama dengan keliling lingkaran. Rumusnya itu sama dengan 2 kali Pi kali R. Sedangkan T itu adalah tinggi tabung. Baik, di soal di LKPD yang ada itu tujuan pembelajaran menentukan unsur-unsur tabung, jari-jari, tinggi dan luas permukaan, menghitung luas permukaan dan volume tabung, menerapkan konsep tabung dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Petunjuk: bacalah setiap soal dengan cermat, gunakan rumus yang sesuai untuk menyelesaikan soal. Rumus yang ada sudah di materi kamu. Tulis langkah-langkah penyelesaian dengan jelas, seperti harus ada diketahui dan seterusnya. Satuan hasil akhir harus ditulis dengan benar. Jadi jangan lupa dengan satuannya. Kalau sentimeter, kalau luasnya itu bagaimana satuannya? Masih ingat itu ya? Fokus di soal nomor 1. Soal nomor 1, sebuah kaleng berbentuk tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. A. Hitunglah luas permukaan kaleng tersebut.
B. Hitung volume kaleng tersebut. Berarti di sini kita disuruh untuk menghitung luas, permukaan, dan volume dari tabung. Karena kaleng itu berbentuk tabung. Silakan kerja. Waktu 20 menit. Bisa ya? Panduannya di materi yang sudah Bapak bagikan itu. Karena itu Pak sudah bagikan hari sebelumnya. Video juga Pak sudah bagikan hanya karena kamu sudah cukup akses. Lalu kami akan itu (11.43) selesai ya. Setelah itu volume itu ingat baik-baik dengan apa yang Pak jelaskan tadi itu ya.
Ada yang sudah dapat hasil nomor A? Nomor 1 belum? Sepuluh menit lagi. 8 menit lagi.
5 menit lagi. Cepat, 5 menit lagi. Dua kali P kali E kali T. Apa kau bisa ada yang catat materi yang membagikan itu catat setengah-setengah, tidak selesai. Hah? Sudah selesai dong ya? Masa pekerjaan sudah selesai? Cek sih, dalam teman sudah selesai. Edward dan teman-teman, ya. Sisa 3 menit. Sisa 3 menit. Sisa 3 menit selesai. Cepat. 3 menit. Letly. Nah. Jadi kalau catat itu rumusnya luas
R-nya kelipatan tidak gitu ya. Di sini ada pangkat 2, di sini tidak ada pangkat 2. Lalu volumenya itu sama dengan B kali R pangkat 2 Oke, kelompok mana yang siap maju? Jangan pikir salah. Oke, siap. Ya. Nomor A satu kelompok, nomor B satu kelompok. Nomor A satu kelompok, nomor B satu kelompok. Jangan takut salah, kita belajar mulai dari salah. Edward siap nomor A. Siap? Bisa? Oke. Kelompok mana yang siap nomor B? Ada? Oke, kita nomor A dulu ya. Nah, ya lepas dulu. Selesai waktunya. Selesai tidak selesai kita berhenti dulu. Kita bereskan nomor A dulu ya. Siap? Siap lanjutkan punya. Perhatikan tekapnya. Kelompoknya Edward siap. Kelompoknya Edward siap. Oke, maju. Sabar apa lagi? Kalau luas, ingat baik-baik, dinilai aturan penulisan satuan. Luas dengan volume, bagaimana penulisan satuan? Letri dengan kelompoknya sudah selesai? Nomor A. Hah? Nomor A sudah? Ya? Siap? Oke, ada yang maju supaya kalau salah apa jelas ya? Ya, sudah maju. Edward boleh kita kayak maju. Tidak apa-apa. Kalau salah apa yang jelas itu saja. Kelompok yang lain siap nomor B. Siapa yang maju? Oh, oke. Tepuk tangan dulu untuk dia. Tidak usah takut bilang salah. Maju. Hapus. Jangan hapus yang sebelah.
Kelompok yang lain perhatikan pekerjaannya mereka. Ya, yang lain bisa kita lihat di sana. Kalau merasa bahwa yang mereka kerja itu masih kurang, kamu bisa koreksi. Oke, mewakili kelompoknya Edward, dia sudah kerja di sana. Yang lainnya perhatikan. Bisa. Kita dengar suara sedikit, dia jelas. Kenapa? Mulai. Suara. Teman-teman, ini pekerjaan kami. Mulai dari atas. Rumusnya 2 kali luas alas tambah pilih kali tinggi. 2 kali pi pangkat 2 tambah 2 pi kali j. 2 kali 22 per 7 kali 7 pangkat 2 tambah 105 kali 13. Sama dengan 30,7 tambah 100 tambah 1575 sama dengan 1882. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang bisa menanggapi pekerjaan dari kelompoknya Eva? Ada yang mau yang pekerjaannya tidak sesuai dengan mereka punya? Ada? Silakan. Oh ya, silakan. Bisa ke depan. Ke depan.
Setelah tulis dan jelaskan. Oke. Jadi harus menulis dan menjelaskan. Tulis di bawah. Yang lainnya kita perhatikan pekerjaan dari kelompoknya Lekri. Ya, dengan di depan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal nomor 1. Rumus 2 kali Pi kali R pangkat 2 tambah 2 kali Pi kali R kali T. 2 kali 22 per 7 kali 7 pangkat 2 tambah 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 15. 44 dihasil dari 7 dihasil dari 7 kali 7 pangkat 2 sama dengan 49 bagi 7 sama dengan 7. 22 kali 2 kali 22 sama dengan 44. Jadi 44 kali 7 tambah 7 kali 7 sama dengan 1. 2 kali 22 sama dengan 44 kali dengan 15. Jadi 44 kali 7 sama dengan 308. 44 kali 1 kali 15 sama dengan 560. Jadi luas permukaan kalian tersebut adalah 968 cm pangkat 2. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Jadi Pak jelaskan sedikit. Yang pertama tadi itu lambang ini kita bacanya Pi. Di soal itu diketahui, kita buktikan pekerjaannya kelompok privat dan kelompok Lekri, Pak buktikan di sini. Diketahui R-nya sama dengan 7 cm, lalu T sama dengan 15 cm. Lalu yang ditanya
itu A itu luas permukaan kaleng ya, dapur tamu. Lalu yang B volume. Oke, rumusnya itu 2 kali pi kali r pangkat 2 tambah 2 kali pi kali r kali b. Tapi pas menjelaskan pi itu tergantung dari r, gitu ya. Kita pakai 22/7 apabila r-nya kelipatan 7, gitu ya. Oke, maka kita lanjut, kita tinggal kasih masuk 2 kali pi. Pi-nya kita pakai 22/7 kali R pangkat 2, R-nya itu 7, gitu ya, 7 pangkat 2 ditambah 2 kali Pi 22/7 kali R 7 kali P 15. Satu hal yang kita ingat, kalau luas satuannya pangkat berapa? Luas. Berbicara luas, satuannya pangkat 2. Pangkat 2. Maka kita langsung tulis sentimeter pangkat 2. Tadi Pak perhatikan, ada yang sulit sekali, ada yang tanya bagaimana cara kerjanya ini, gitu ya. Kalau seperti ini, bisa juga atau 7 pangkat 2. Bisa juga Pak tulis begini, 2 kali 22/7 kali 7 pangkat 2 itu kan 7 kali 7, gitu ya. Tambah 2 kali 22/7 kali 7 kali 15 sentimeter pangkat 2. Sama dengan, kalau seperti ini jangan susah-susah, kita cari 7 bagi 7 1. Maka di atas ini sisa 2 kali 22 kali 7. Satu tidak usah tulis lagi. Tutup kurung tanpa buka kurung ini. 7 bagi 7 1. Maka sisa 2 kali 22 kali 15 sentimeter maka. Setelah ini kita hitung 2 kali 22 44 kali 7 308 tambah 2 kali, bisa juga ke tempat ini, 2 kali 15 30, gitu ya. 30 kali 22, 3 kali 22 66 tambah sentimeter maka sama dengan 948. Jadi luas permukaan Oke. Baik. Jadi itu. Untuk kelanjutannya, untuk menghitung volume dilanjutkan karena waktu kita sepertinya habis. Untuk tugas pribadinya sebelum kita masuk ke volume, Pak tulis satu soal.
Oke, baik. Sementara tulis soal di depan. Tadi kamu sudah kerjakan soal di poin A tadi untuk menentukan luas permukaan tadi ya. Tanya dulu. Apa kesulitan yang kamu dapatkan dari menyelesaikan soal di nomor 1A? Ya. Sudah pasti ada kesulitan ya? Nah, ya. Kesulitannya apa? Di mana? Ya, angkat tangan dulu. Ya, yang ini. Nilai Pi kan sudah ada 22/7. Tidak usah cari lagi. Atau disuruh cari nilai Pi lagi tadi itu? Nah, Pak ulang. Pi itu sudah ada, tinggal cocokkan dengan R saja. Oke. Apa lagi? Kelviano? Kamu kerja di depan tadi. Sudah pasti kamu merasakan lebih banyak kesulitan karena kamu yang kerja di depan. Kalau tidak bisa melaju, menggerai sebenarnya. Melaju saja ya. Kesulitannya di 2/7 kali dengan 7/2 tadi itu. Oke. Berarti kamu cara kalinya itu karena ada pecahan lalu bilangan bulat gitu ya. Kesulitan menyelesaikan di sini, di poin ini ya, di sini dan di sini ya. Tetapi Pak tanya dulu, setelah Pak jelaskan begini bisa mengerti? Bisa. Yang seperti ini tadi itu. Kan 7, ini kan 7 bagi 7 1 gitu ya. Bisa mengerti? Bisa. Ada yang lain, kesulitan yang lain? Safir? Tadi tanya Pak bagaimana cara kerjanya ini? Gitu ya? Oke. Berarti tidak ada lagi yang lain? Tidak ada? Nah, setelah kamu dapat kesulitan tadi itu, lalu caranya bagaimana supaya kali berikut tidak lagi dapat kesulitan? Oke. Belajar tapi dari sadar diri ya, bukan paksa. Pak ingatkan kemarin Pak sudah sampaikan bahwa tolong pelajari materi ini, gitu ya. Kenapa Pak kirim lewat WA grup lebih dulu? Karena
cari buku itu buku bacaan yang itu sesuai dengan materi itu tidak ada, sulit. Ada tetapi hanya satu saja. Yang lain tidak ada untuk dapat semua. Maka Pak memilih, Pak bagikan ke grup dan kamu catat. Jadi pelajari baik-baik. Lalu yang berikut, jangan sampai yang materi yang Pak bagikan yaitu sudah pas, kamu catat kasih kurang, kasih lebih, gitu ya? Ya ingat ini. Dia apa yang kasih kurang tadi. Oke. Lagi dan kita lanjutkan ke volume 6. Siap? Siap. Oke. Kira-kira ada hal baru yang kamu dapat atau tidak ada? Hah? Ada? Satu orang bisa bersuara. Hal baru apa yang kamu dapat? Danielus? Oh, nilai P. Nilai P itu ada yang 22,7, ada yang 3,14 itu. Oke, nilai P. Danielus dia dapat hal baru yaitu P dengan nilai. Masih ada? Masih ada? Tidak ada? Oh ya, Mansu. Ada hal baru yang kamu dapat? Kalau tidak ada ya, tidak ada. Tidak ada? Oke, berarti datang sama pulang. Oke. Pak ingatkan kalau masuk, kalau tidak ada, maka tugas itu kerja baik-baik supaya ada hal baru yang kamu dapat. Bisa ya? Oke. Pak rasa hanya itu saja. Pak ingatkan sekali lagi, pertemuan kali berikut hari ini kita hanya 2 jam. Pertemuan kali berikut kita masih lanjut tentang luas permukaan tabung dan volume tabung. Belajar baik-baik supaya kita pertemuan kali berikut tidak ada kendala. Baik. Sebelum mengakhiri dengan doa, Pak minta sekali lagi terima kasih banyak karena hadir semua. Kelas ini luar biasa. Hadir semua itu paling baik. Tingkat kehadiran untuk semua kelas kamu yang paling bagus karena setiap kali S3 itu hadir semua. Lalu yang berikut, Pak minta jaga kesehatan supaya pertemuan kali berikut jangan sampai ada yang tidak hadir. Yang waris bangun cepat, biasanya terlambat banget. Supaya Januaris bangun cepat, maka Januaris pimpin kita dalam doa. Dari silakan berdiri kita. Thank you.